Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Catatan Guru. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana mengelola kelas dengan cara yang simpel dan mudah. Sebagai gambaran, dalam satu kegiatan kelas dapat menampilkan petunjuk kegiatan siswa pada hari itu, presensi siswa pada hari itu, bahan mengajar berupa bacaan dari web, PDF, file maupun video pada hari itu juga, ujian, latihan, dan tugas. Selanjutnya silahkan ikuti tutorial yang saya sampaikan. Untuk memulai pengelolaan kelas, silahkan Anda masuk ke Google Anda, masuk ke akun Google Anda, kemudian masuk ke Classroom dengan cara klik titik 9 ini, pilih Classroom. Kita tunggu. Nah, kita dihadapkan kelas kita. Kebetulan ini hanya ada satu kelas. Kalau ada dua kelas, di sini nanti akan tampil kelas satunya. Kalau 4 kelas ya ada 4 kelas. Kalau 10 kelas ya 10 kelas. Saya buka kelas 1 ini. Nah, untuk mengawali membuka kelas, mengawali memberikan tugas, mengelola kelas, klik tugas kelas. Kemudian klik buat. Di sini dihadapkan beberapa pilihan, tugas, kuis, pertanyaan, materi. Gunakan kembali postingan, kemudian topik. Gunakan pilihan yang pertama saja, semua tugas. Kemudian pada bagian judul isilah kegiatan kelas hari itu atau mapel materi yang akan diberikan pada hari itu. Misalkan dalam kaitannya dengan pembelajaran di jurusan teknik gambar, misalkan ini melakukan penggambaran dengan software. Lebih detail lagi, membuat denah misalnya. Kemudian petunjuk ini boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau saya ini wajib diisi karena di petunjuk ini adalah kegiatan yang harus dilakukan anak, harus kita isikan di sini. Jadi apa yang akan dilakukan anak, tulislah di sini. Misalkan yang pertama kegiatannya, silahkan atau bagi siswa yang misalkan seperti ini. Bagi siswa yang belum absen, silahkan presensi dulu lewat link presensi di bawah. Lalu silahkan dibuat link presensi dengan gunakan tambahkan link. Jadi dari Google Drive yang kita buat sebagai presensi, ambillah linknya dulu, disimpan. Kemudian seperti ini contoh, ini tinggal kita ambil, kita copy, kita masukkan ke sini. Jadi kode ini kita dapatkan dari Google Drive. Misalkan tadi kita buat presensi, kita klik kirim, kemudian klik pada link, kemudian kita copy linknya. Kalau sudah, tambahkan link. Nah, presensi sudah masuk. Kemudian yang kedua, setelah anak absen terus apa? Silahkan didetailkan di sini. Misalkan 2, bacalah informasi yang ada dalam website di bawah ini. Jadi kita bisa memasukkan halaman web juga di sini. Saya contohkan. Berarti kalau halaman web, tambahkan link juga sama. Kemudian ambil halaman webnya. Misalkan di sini saya gunakan ini sebagai contoh untuk bahan pembelajaran. Anda bisa memasukkan halaman web blog Anda atau website Anda masing-masing. Kalau sudah, tambahkan link.
Kemudian kegiatan yang ketiga, misalkan lihat video yang disertakan dalam dalam kelas ini sampai selesai. Kemudian kita masukkan video, berarti kita ambil tambahkan YouTube. Nah, dalam contoh ini saya ambil menggunakan video ini. Bapak Ibu bisa ambil dari video browsing dari YouTube sesuai dengan mapel masing-masing. Kemudian setelah dipaste di sini, klik pada telusuri, sudah muncul, diklik, kemudian tambahkan. Setelah itu, misalkan ada tugas atau menyisipkan file, bisa saja. Misalkan pelajari tutorial pada PDF yang disertakan. Kalau ingin menyisipkan teks berarti file, berarti tambahkan file. Ini kalau kita mau ngambil dari komputer. Tapi kalau sudah kita upload di Google Classroom, kita bisa langsung ke Google Drive. Kita ambil salah satu file yang sudah ada. Kita tunggu ya, ini klik drive saya. Nah, kebetulan ini maaf, ini tidak ada ya, tidak ada. Kalau tidak ada ya upload, harus upload. Nah, misalkan file ini, Excel ini, kalau sudah, nah ini bisa diupload, didownload oleh anak. Nah, anak kegiatannya apa, silahkan dipilih di sini. Kalau ini sebuah file, ada 3 tipe, yaitu siswa dapat melihat saja, tidak bisa mendownload. Siswa dapat mengedit, kalau ini file buat Excel bisa saja langsung mengedit, berarti nanti filenya diedit bersama-sama dengan satu file, atau buat salinan untuk setiap siswa. Jadi secara otomatis di kelas itu setiap siswa sudah mendapatkan salinan kalau kita pilih salinan ini. Jadi file asli yang kita miliki masih tetap. Kemudian yang terakhir, misalkan disuruh mengerjakan soal, misalkan kerjakan soal berikut, baik soal ujian maupun soal harian. Kita sisipkan. Soal di sini saya buat dari Word. Mungkin soalnya modelnya sama dengan yang tadi. Saya gunakan file dari Google Drive ini karena sudah saya buat sebelumnya. Saya buat tugasnya ini, saya buat dengan Google Dokumen seperti Microsoft Word. Kita bisa buat dari sini kalau mau buat menggunakan dokumen. Nah, silakan diketik tugasnya apa. Misalkan kerjakan soal berikut 1, pertanyaan 1, dan 3. Nah, ini contoh aja. Kalau sudah, silakan langsung ditutup aja, tidak perlu disimpan karena secara otomatis dokumen ini tersimpan. Tapi sebelumnya nama filenya silahkan diganti pada sisi kiri sebelah atas ini. Ini nama file dokumen kita. Misalkan ini LKS lembar kerja siswa nomor 1 misalkan. Ini adalah nama file. Kalau sudah, ditutup. Nah, otomatis ini sudah tersimpan. Nama filenya, kopnya ini nama filenya belum muncul di sini. Nanti kalau kita sudah tutup, kita buka lagi, otomatis ini sudah berubah. Kemudian karena ini dokumen, kita buat salinan untuk setiap siswa sehingga
anak bisa mengerjakan langsung dari Google Classroom, tidak perlu mendownload, bisa langsung diketik dari dokumen masing-masing, kemudian dikirim masuk kembali ke Google Classroom. Kalau ini semua sudah, tugasnya ini untuk 1 hari bisa ditugaskan kalau memang untuk kegiatan hari ini. Tapi kalau untuk besok Anda bisa lakukan penjadwalan. Di sini nanti penjadwalan, contoh Anda diminta masukkan tanggal bukan hari ini yang pasti, yang jelas 24 jam. Kalau ini 27, besok tanggal 28-nya baru bisa penjadwalan, jamnya berapa. Nanti sesuai jadwal ini yang Anda atur ini, otomatis pada jam itu tugas ini bisa dibuka oleh anak. Tapi kalau sebelum jam yang tetap yang Anda tulis di sini, tugas ini belum kelihatan di Classroom anak-anak atau Classroom siswa. Ini kalau ditugaskan, kalau dijadwalkan. Kemudian simpan draft, berarti ini masih dalam proses pembuatan, belum selesai. Kalau ditugaskan berarti anak bisa melihat. Nah, kalau ditugaskan seperti ini, siswa akan segera melihat tugas di pad mereka. Kemudian tugaskan kalau sudah selesai. Nah, tampilannya seperti ini di tampilan Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Kalau ini semua sudah terisi, silahkan tenggat waktu ini diisi. Tenggat waktu adalah waktu berakhir tugas. Tapi bukan berakhir anak tidak bisa melihat, tetap anak bisa melihat. Kalau ada tugas, anak mengumpulkan dalam kondisi terlambat. Misalkan tanggal 28 pukul 10. Nah, tenggat waktu seperti ini. Dan silahkan disimpan.